Tidak semua rapor ekonomi tanah air berwarna merah di 2020. Hal ini dibuktikan rekor neraca perdagangan Indonesia pada bulan Desember yang menorehkan surplus 2,1 miliar dolar Amerika Serikat. Selama tahun 2020, nilai neraca perdagangan kita mengalami surplus sebesar 21,74 miliar US dollar. Angka ini membawa nilai neraca perdagangan Indonesia sepanjang 2020 menyumbang devisa 21,74 miliar dolar Amerika dan menjadi angka tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Menakjubkan. Torehan prestasi surplus perdagangan tentunya didambakan oleh semua negara. Namun, situasinya bisa jadi berbeda kala pandemi COVID-19. Pasalnya jika dibedah selama pandemi, neraca dagang Indonesia memang jadi cenderung surplus. Bukan karena ekspornya yang meningkat signifikan, melainkan karena impornya yang turun drastis. Ini dia buktinya. Jika dilihat performanya secara year on year sepanjang 2020, ekspor Indonesia pun masih mencatatkan minus 2,61%. Sementara impornya bahkan anjlok lebih dalam, yaitu minus 17,34%. Lalu seberapa mengkhawatirkankah penurunan impor di ekonomi tanah air? Tekanan impor ini akan menjadi berita bagus kalau yang mengalami penurunan secara signifikan itu adalah impor konsumsi yang digantikan misalnya disubstitusi oleh suplai dari produk-produk dalam negeri. Karena artinya ada pergerakan investasi maupun juga peningkatan kapasitas produksi dalam negeri. Tapi yang terjadi justru kalau kita lihat tren penurunan impor yang kita alami itu justru menunjukkan bahwa sektor-sektor manufaktur kita di dalam negeri justru masih menghadapi persoalan. Selama bertahun-tahun, sekitar 90% impor Indonesia didominasi oleh bahan baku dan barang modal. Itu artinya kejatuhan impor bisa jadi sinyal buruk bagi industri manufaktur tanah air. Hal ini sudah tercermin dari indikator gairah manufaktur Indonesia yang sepanjang tahun 2020 sulit melampaui angka 50, yang menjadi alarm manufaktur tak dapat berekspansi. Tak mengalirnya bahan baku impor disebabkan berbagai alasan, mulai dari permintaan konsumen yang lesu hingga pembatasan sosial yang berlangsung secara masif selama pandemi. Itu sebabnya dunia usaha pun harus berdarah-darah untuk bertahan hidup. Pemotongan gaji dan pengurangan karyawan jadi solusi yang sulit dihindari. Lalu bagaimana dengan ekspor Indonesia? Panjang 2020, komoditas ekspor kita yang terbesar itu kalau di data kami ya, itu adalah satu terkait dengan bahan bakar mineral, yaitu ada hubungan dengan sawit tentunya, kemudian lemak dan minyak hewan nabati, ya, kemudian mesin dan peralatan listrik, kendaraan, ya, kemudian karet, itu juga Indonesia cukup tergantung pada ekspor karet. Kalau kita lihat harga-harga komoditas yang terkait dengan CPO, batu bara, itu memang mengalami peningkatan yang relatif lumayan ya. Nah ini jadi yang membantu memang perbaikan dari sisi harga komoditasnya sendiri. Saat manufaktur kurang bergairah, rupanya harga komoditas sawit yang sedang terkerek menjadi penyelamat, bahkan mengambil porsi hingga 30% dari ekspor. Namun fluktuasi harga komoditas menyebabkan sektor ini tak akan bisa diandalkan dalam jangka panjang. Manufaktur tetap harus jadi roda penggerak ekonomi jika Indonesia mau keluar dari posisi middle income trap dan menggenjot ekonominya menerobos di atas angka 5%. Yang dinantikan, benarkah setelah berhasil mencetak surplus perdagangan selama pandemi di 2020, Indonesia mampu mempertahankan prestasi surplus di tahun 2021? Apalagi, geliat pemulihan ekonomi masih saja tertahan dengan serangan pandemi COVID-19 yang membuat permintaan tak kunjung menggeliat. Tim Liputan CNBC Indonesia.